Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dengan saya Muhammad Syahroni. Bersama santri Salafi kita mampu dan bisa. Nah, di video kali ini gue lagi sama senior gue nih. Iya. Siapa namanya bang? Kemon. Nama asli. Muhammad Riyadna. Jauh amat bang. Ada sejarah nggak ya nama Kemon? Ada sejarah nggak? Sejarahnya gimana itu nama Kemon? Ya, gak tahu sih. Tapi ada cerita dari teman gitu, dari alumni. Katanya kan dulu pernah digonta-ganti nama, diganti-ganti. Yang pertama Karom, udah Karo ya, diganti lagi sekarang Kemon. Katanya kenapa kok kasih nama Kemon? Katanya ada yang mirip mukanya kayak kamu. Oh, ya. Itu kenapa pertama kan namanya Karom. Iya. Karom itu kok bisa dipanggil Karom gitu? Apa punya karomah kah atau gimana gitu? Ya, entah sih. Entah. Terus Kalau di Kau emang identiknya suka diganti-ganti nama gitu ya. ganti nama. Ada yang namanya emang aneh-aneh, yang namanya sebagus-bagus. Ya, nama saya juga Priyatna. Atau dipanggil Priyatna, Pri apa gimana. Ini jadi jauh sama Kemon, Karom gitu. Ya, nerima gak nerima sih. Emang budaya santri emang gitu, apalagi Salafi gitu. Namanya aneh-aneh. Sebenarnya nama budaya yang aneh-anehin itu bukan Salafi aja sih. Iya. Dimana bumi dipijak pasti nama itu diganti gitu. Iya. Bener ya Bang Kemon? Iya. Tapi ini jauh banget gitu namanya Supriyatna ke Kemon gitu. Kayak gimana gitu, tapi bagus kan Bang Kemon. Nah, mereka itu punya nama kesayangan gitu Bang Kemon. Nah ini udah atasan saya guys, jadi jatuhnya itu ke apa sih? Senior. Iya, senior. Rambutnya juga masuk udah panjang. Allah. Bang Kemon tuh udah berapa tahun pesantren di sini Bang Kemon? Saya tuh bakal nanyain di sini tentang Bang Kemon, kisah kasih Bang Kemon di pesantren, kok bisa masuk mau pesantren gitu. Jadi Bang Kemon tuh udah berapa tahun Bang Kemon pesantren? Kalau dihitung-hitung hampir kurang lebih 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. Iya. Dulu sih emang gak niat mau mondok sih. Dulu nggak mau terjun ke pondok pesantren, tapi kan jarak dulu ini ada sekolah di sini tuh. Jarak dari rumah ke sekolah tuh jauh. Perjalanan 1 jam lebih lah kalau di angkutan umum. Dengan cara yang lebih singkat dan tidak memerlukan waktu yang sangat lama gitu. Ada pikiran kalau mondok gimana ya gitu. Cari pondok yang dekat gitu. Akhir dapet lah di sini. Iya. Gitu. Emang sih dulu kakak pernah di sini tapi nggak lama gitu, cuma berbulan-bulan lah, nggak sampai sekarang saya sampai bertahun-tahun gitu. Jadi di umur berapa tuh Bang Kemon mulai nyantri? Mulai jadi santri? Dimasuk SMK aja. SMK Iya. Pas awal masuk SMK atau udah kelas 1? Udah masuk kelas 1 pertengahan lah. Oh, pertengahan jatuhnya. Karena perjalanan jauh gitu ya. Jadi sekolah berarti di Texas ya Bang Kemon ya? Iya. Soalnya sekolah di Texas tuh. Tuh, ini jadi bagi kawan-kawan yang sekolah di Texas. Nah inilah alumninya nih. Abang-abangannya ini. Jadi awal mulanya pesantren itu hanya karena jarak jauh, bukan Iya. awal mulanya bukan karena keinginan orang tua atau diri sendiri gitu. Iya. Tapi orang tua masih lengkap Bang Kemon. Masih. Alhamdulillah ya Bang Kemon ya. Terus Bang Kemon apa lagi ya? Jadi banyak nih yang sering anak-anak yang memang yang belum tahu pesantren, struktur pesantren tuh kayak gimana. Jadi di pesantren Salafi ini tuh gimana ya Bang Kemon gitu? Enakkah atau gimana gitu? Yang saya rasain ya, di pondok pesantren tuh unik lah. Unik iya. Uniknya kenapa ya? Kalau orang kerja apa orang sekolah gitu,
pagi-pagi ya mengikuti aktivitas biasa lah, sekolah apa berangkat kerja gitu. Kalau santri Ngaji, hafalan. Ya. Ada yang tidur. Nah, begitulah santri salafi. Jadi beda ketika santri salafi dan santri modern itu berbeda. Iya. Jadi santri modern itu lebih difokuskan kepada gue bener-bener nih sekolah nih, gue bener-bener ngaji nih gitu, gue bener-bener nih hafalan. Nah kalaupun memang di santri salafi ini dia mau hafalan kayak mau, yang penting dia ngerti paham gitu. Kelebihannya itu ya yang diutamakan itu adalah adab sih sebenarnya. Bener nggak Bang Kemod? Iya. Takut saya salah ucap nih, saya kan sebagai junior Bang Kemod, takut saya ucap gitu. Jadi kalau santri salafi itu dididiknya bukan dari awal harus disiplin, tapi harus disiplinnya atau kepribadiannya dewasanya harus ditimbulkan oleh diri sendiri, bukan terpaksa gitu. Kan kalau di modern harus disiplin waktu, disiplin ya segala rupanya harus teratur lah gitu kalau di modern. Kalau di salafi itu gimana kita mendewasakannya diri gitu. Jadi kesan-kesan di gimana sih di santri salafi ini kalau misalkan cara makannya, ininya, itunya, apakah kita dituntut SPP per bulan kah? Jadi gimana tuh Bang? Ya kalau di salafi itu makan cuma gimana ya? Ada nggak ada lah di mana? Ada nggak ada di mana bisa makan gitu. Nggak perlu harus takut gak makan, walau uang nggak ada gitu pasti bisa makan, bisa ngopi. Karena apa itu? Karena kebersamaannya itu lebih diutamakan. Nah untuk masalah Mang Kemod selama berapa 3 tahun? Iya. 3 tahun ini apakah Mang Kemod dituntut untuk membayar uang, kalau anak sekolah mah SPP lah gitu? Apakah Mang Kemod dituntut untuk bayaran? Dituntut enggak sih, enggak ada tuntutan, tapi ada bukan yang punya atau yang punya uang lebih atau enggak diutamakan, jadi apa ya? Jadi intinya nggak dipungut biaya. Iya, gitu. Intinya nggak dipungut biaya. Jadi ketika kamu ataupun orang tua kamu punya rezeki lebih, ya itu mah kesadaran diri kita kasih kepada sang guru, karena memang itu suatu hal kewajiban ya Bang Kemod ya. Tapi jujur selama saya atau Bang Kemod di situ, kita nggak pernah yang namanya dituntut untuk bawa sebulan nih kalau ngasih guru kesini, enggak. Yang penting guru itu satu, ketika kamu ada kemauan untuk ngaji atau ya untuk menimba ilmu, itu sudah amat luar biasa senangnya beliau. Sudah adanya di Kobong, mau diam di Kobong nggak kemana-mana itu menuntut ilmu, guru sudah bahagia. Ya, alhamdulillah Mang ya. Insya Allah kita doakan semoga guru kita sehat walafiat. Amin. Semoga rezekinya bertambah. Amin. Apa yang diinginkan guru kita terlaksana cepat, amin ya robbal alamin. Mang Kemod tujuannya itu selama pesantren itu berapa tahun lagi gitu menimba ilmu di sini tuh di santri salafi ini? Kalau tujuan atau akhir mondok nggak ada batasan sih, yang ngikutin waktu berjalannya waktu lah. Tapi kan rata-rata yang salafi itu kebanyakan lulus kan, kayak kalau sekolah tuh lulus ya. Iya lulus. Kalau di pondok salafi rata-rata yang pesantren di salafi itu kebanyakan lulusnya udah nikah baru lulus gitu. Jadi menimba ilmu tanpa ada batas waktu tertentu ya Bang Kemod. Jadi ketika kita ingin keluar. Bang Kemod,
Saya mau nanya ya Mang Kemod, di umur Mang Kemod ini umur berapa tahun? Umur 23 mau 3 jalan. 23 tahun ya. Iya, mau. Nah, Mang Kemod ini di umur yang sekarang kan, di umur yang sekarang itu kita malu minta sama orang tua ya Mang Kemod ya. Minta sama saudara gitu. Terus Mang Kemod hidup di pesantren kan itu kita butuh biaya makan gitu-gitu kan. Sampai sekarang Mang Kemod masih dikasih transferan uang nggak sama orang tua atau saudara gitu? Ya kalau dikasih sih masih, tapi kan jarang kasihnya ya. Karena udah gede, udah punya rasa malu, udah ada yang lebih diutamakan lagi ya adik-adik. Iya. Ya. Jadi harus gak harus atau bisa gak bisa harus bisa cari sendiri lah sedikit buat hidup di pondok lah gitu. Nah, yang paling unik nih di hidup di pesantren Salafi itu, jadi ketika kita tidak punya uang atau kita punya uang, ketika kita susah lah, di sini tuh kebersamaannya nggak punya uang tetap makan, karena kebersamaan itulah yang membuat kita betah di pesantren ini. Jadi di hidup di pesantren Salafi itu jangan pernah takut nggak punya uang. Iya. Harus gak bisa. Benar kan Bang Kemod? Iya, Masya Allah Bang Kemod. Nanti besok lagi kita berbincang-bincang lagi lah bersama Bang Kemod. Ya, namanya siapa tadi Bang Kemod? Nama aslinya? Muhammad Priyatna. Muhammad Priyatna, nama bagus diganti Kemod. Masya Allah. Tapi begitulah kehidupan di pesantren kita. Unik. Saling berbagi sih kesan yang paling mencolok itu kebersamaannya. Masya Allah, kita punya uang nggak punya uang tetap makan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.